Halo semuanya, ketemu lagi ya, di episode kali ini ya. Kembali indoor di toko. Di depan saya ini ada dua frame yang termutakhir ya, dari Giant TCR ya. Dua frame yang modelnya terbaru 2021 dan top grade-nya, jadi sudah jedoknya Giant, yaitu Giant TCR Advance SL. Tapi bedanya yang saya pegang di sini adalah rim brake dan yang di sini adalah disc brake. Ini adalah warna terbaru 2021 ya, Astral Aura. Sedangkan di sini adalah warna terbaru disc brake Sin City. Namanya warna Sin City. Nah, kali ini saya ingin sekali membuat suatu perbandingan ya antara rim brake dengan disc brake. Ya. Karena baru-baru ini kan ya seolah-olah disc brake itu menjadi euforia ya. Jadi banyak yang datang ke toko, newbie yang sama sekali tidak pernah bersepedaan ya. Seperti Anda tahu sendiri ya, bulan-bulan ini jumlah orang yang bersepedaan itu meningkat tajam. Bukan hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia. Dan tentunya banyak dari mereka juga bingung memilih antara disc brake atau rim brake. Tetapi yang lebih membuat saya lebih terkejut yaitu pemilihan berdasarkan apa yang mereka tidak ngerti. Mereka tidak paham sama sekali, tetapi akhirnya memilih ya. Jadi begini, mereka memilih disc brake. Terus kemudian saya tanya, kenapa kok Anda memilih disc brake? Jawabannya mereka juga tidak tahu. Akhirnya saya kembali diberi pertanyaan yang lebih rumit. Bedanya apa sih rim brake sama disc brake? Ya, saya juga kesusahan untuk menjelaskan karena saya harus menjelaskan panjang lebar ya. Oke lah. Nah, ini dalam video ini saya coba memperingan ya. Memperingan untuk perbedaan rim brake dan disc brake. Dua frame ini adalah sama ya. Sama. Yang membedakan hanya ini rim brake, ini disc brake. Tapi apakah memang total sama? Ya. Komposisi karbonnya sama. Ya. Desain sama. Stiffness sama. Yang membedakan hanya ini rim brake, ini disc brake. Ayo kita masuk lebih dalam lagi ke perbedaannya. Saya membawa ini ya, timbangan. Saya akan timbang dulu berat rim brake frame set dengan fork ya. Perbedaannya 1,21. Perbedaan dari frame itu hanya 5 gram ya. Jadi sebetulnya hebat sekali kalau mereka bisa membuat dengan berat segitu ya. Hanya 5 gram, nggak signifikan sekali. Jadi rim brake dan disc brake hampir sama beratnya di bagian frame. Oke. Yuk kita lihat sekarang bagaimana dengan wheelset yang akan dipakai. Nah, sayang sekali saya tidak punya wheelset yang sama ya. Maksudnya yang brand yang sama, tipe yang sama,
rim brake, disc brake. Tapi saya punya brand yang sama, tipe yang beda. Saya ambil bagian belakang ya, depan ya, wheelset depan. Di satu sisi ini saya punya Fulcrum Win 44, Win 40 ya, dari 40 cm ya, lebih besar. Nah di sini saya punya Fulcrum Racing Zero Carbon ya, tentunya dengan hub yang berbeda juga ya. Mari kita dengan harga yang berbeda sih ya, tentunya yang ini jauh lebih mahal ya daripada yang Fulcrum Win ya. Ini yang disc brake, ini yang rim brake ya. Yang Fulcrum Win beratnya 610 gram. Aduh dulu. Yang Fulcrum Racing Zero Carbon 69 gram. Ya, jadi ada selisih 8 ya. Ingat ya bahwa Fulcrum Racing Zero Carbon ini harganya jauh lebih mahal daripada ini ya. Dan konstruksinya pun juga berbeda ya, karena ini disc brake ya. Oke, jadi di sini kita menemukan bahwa secara frame rim brake lebih ringan, walaupun tidak signifikan. Tetapi secara wheelset ya, ringannya sudah berbeda ya, sudah mulai kelihatan ya. Oke. Nah, itu belum saya timbang yang bagian belakang ya, yang bagian belakang wheelset ini. Jadi misal saya ambil bagian belakang wheelset ini, bagian belakang. ...82 gram, 820. Kemudian yang bagian belakang dari Fulcrum Racing Zero Carbon 81. Hebat, dia bisa lebih ringan karena ya otomatis harus dia lebih ringan ya, karena ini harganya 30 juta sedangkan ini harganya cuma 19 juta ya. Tapi anyway, ini memang bukan perbedaan yang apple to apple ya, tapi hanya untuk membedakan betapa dari sisi rim brake ya, Anda akan menghemat secara uang dan berat. Oke, yuk. Jadi maksudnya itu gimana? Ini saya membedakan hanya dari sisi frame dan wheelset ya. Kalau group set Anda sudah tahu sendiri bahwa group set yang rim brake otomatis lebih ringan ya kan daripada yang disc brake, karena kalau yang disc brake menggunakan kaliper dan rotor disc ya, itu ada tambahan berat yang tidak bisa artinya itu sudah paten ya. Yang lain-lain bisa disiasati dengan wheelset atau handlebar yang gimana, oke. Tapi poin yang jelas secara berat apapun disc brake tidak bisa lebih ringan daripada rim brake. Yang pasti ada selisih berat. Jadi kalau misalnya seorang customer datang ke toko dan dia mengutamakan dari sisi berat, beratnya berapa? Ya, itu selalu pertanyaan yang ditanyakan oleh customer.
pada saat mereka membeli sepeda. Apalagi kalau sudah tahu kalkulasinya tembus sekian puluh juta. Pertanyaan yang pertama selalu, berapa beratnya? Karena dia mengharapkan beratnya di bawah 7 kilo. Jadi begitu saya dengar kayak gitu, saya jadi misalnya ya ketawa sendiri di dalam hati saya. Loh, kalau kamu misalnya mengutamakan sisi berat, ya kenapa kok kamu tidak memilih yang rim brake saja? Oke, jadi video ini secara umum, secara global, ya menyimpulkan bahwa kalau Anda membeli sepeda dengan pikiran bahwa Anda mendapatkan sepeda yang teringan, Anda mematok atau sudah dalam pikiran Anda bahwa saya membeli sepeda dengan mengeluarkan uang sekian, saya harus mendapatkan sepeda yang ringan. Ya kenapa kok Anda tidak memilih yang rim brake saja? Ya, Anda menuntut bahwa saya membeli disc brake tetapi menuntut bahwa itu ringan. Saya rasa nggak bisa, ya. Tidak akan bisa seringan rim brake. Dua perbedaan dari segi frame dan wheelset ini aja sudah menyimpulkan bahwa apapun juga rim brake pasti lebih ringan, ya. Apalagi dari segi harga rim brake juga ringan. Nah, Fulcrum Racing Zero ingat ya, dia lebih ringan karena bearing-bearingnya dan hubnya beda, ya. Harganya 30 juta. Nah, ini harganya cuma 19 jutaan. Ya, mana yang Anda pilih? Akankah Anda istilahnya tetap bersikeras untuk disc brake tetapi harus mengeluarkan uang yang lebih banyak hanya untuk mengejar keringanan itu tadi, ya. Boleh juga, silakan. Tapi nanti di total-total ketika Anda sedang berhadapan dengan kasir, nah bisa ketahuan berapa, ya. Oke, jadi ini videonya sebetulnya sederhana, ya. Dan saya harap melalui video ini bisa ada pencerahan, ya, perbedaan rim brake dan disc brake dari segi berat. Simple aja, simple dari segi berat. Jadi kalau misalnya, sekali lagi saya ulangi, Anda menuntut sepeda itu harus ringan, pilihlah rim brake. Oke, karena apapun dengan spek yang sama, brand yang sama, tipe yang sama, bila Anda memilih disc brake, pasti ada penalti, yaitu ya 200 gram, 300 gram, bahkan 1 kilo lebih berat daripada yang rim brake. Oke, paham? Mungkin video selanjutnya di episode part bagian yang lain, saya akan terangkan lebih jauh lagi perbedaan antara rim brake versus disc brake. Oke? Semoga membantu, meringankan mereka yang ingin membeli sepeda baru atau sepeda kedua pun, tetapi mereka mentarget bahwa sepedanya harus seringan mungkin. Oke. Bila Anda ingin menginginkan sepeda yang seringan mungkin, ambil aja rim brake. Oke. Sekian.